Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 158 sampai chapter 160. Di mana kita akan diperlihatkan pertarungan yang sungguh gila antara Hunter Sung Jinwoo melawan Ice Monarch, Beast Monarch, dan Plague Monarch. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Ice Monarch telah menciptakan pasukan Golem Es untuk menyerang Jinwoo, sedangkan Plague Monarch juga menciptakan pasukan serangga zombie. Dan segera setelah itu, pasukan zombie itu pun langsung menyerbu ke arah Jinwoo. Menanggapi itu, Jinwoo kemudian melepaskan tebasan demi tebasan untuk membasmi pasukan zombie. Dan pada saat itu, satu Golem Es kemudian akan menginjak Jinwoo. Dan duar! Sebuah ledakan besar pun terjadi, tapi tentunya Jinwoo dapat menghindarinya. Jinwoo kemudian melompat dan menebas kepala Golem Es tersebut hingga terbelah. Di saat Jinwoo mendarat, dua Golem Es langsung datang menyerang. Namun lagi-lagi, Jinwoo dapat menebas kedua Golem itu dengan sangat cepat. Dan seketika itu juga, Jinwoo langsung melesat ke arah Ice Monarch. Melihat itu, Ice Monarch pun terkejut, tapi sebelum Jinwoo menjangkau Ice Monarch, ia dikagetkan dengan serangan dadakan dari Beast Monarch. Namun dengan refleksnya yang luar biasa, Jinwoo masih sempat menghindarinya. Dan pada saat itulah, cakaran demi cakaran, tebasan demi tebasan pun dilancarkan. Mereka pun saling jual beli serangan satu sama lain. Beast Monarch berkata, "Apa kau berpikir senjata dari besi seperti itu bisa melukaiku?" Jinwoo menjawab, "Memang tidak jika itu senjata biasa, tapi ini bukan sekedar senjata besi biasa." Dan seketika itu juga, Jinwoo menebas lengan Beast Monarch hingga terputus. Beast Monarch itu pun sangat terkejut. Sedangkan dari atas, Plague Monarch tiba-tiba menyerang dengan sihirnya. Terlihat sebuah sihir yang berbentuk tangan-tangan raksasa di sekitar Plague Monarch. Di satu sisi, lengan Beast Monarch yang terputus kini telah tersambung kembali. Dan sekarang, Jinwoo telah terkepung karena harus menghadapi 3 monark dan prajurit-prajurit mereka sekaligus. Beru yang menyadari situasi rajanya itu pun memberontak dan berhasil keluar dari penjara es yang membelenggu. Beru terbang dan berkata, "Beraninya serangga betina menyentuh rajaku." Mendengar itu, Plague Monarch kesal dan menjawab, "Dasar anak durhaka. Serangga yang tidak menyadari ibunya sendiri harus diberi hukuman." Sihir tangannya kemudian menyerang Beru. Menanggapi itu, Beru langsung menepisnya dan pergi ke tempat rajanya. Setelah Beru menghadap Jinwoo, pasukan zombie mulai menyerbu kembali. Beru kemudian membantu Jinwoo untuk menghadapi musuh-musuh tersebut. Di saat Beru mencapik-capik pasukan zombie, tiba-tiba sihir Plague Monarch menyerang Beru. Begitu juga dengan Jinwoo yang langsung dihempaskan dengan keras hingga tersungkur ke tanah. Bahkan sebelum Jinwoo bergerak, bongkahan-bongkahan es tajam siap menghujani Jinwoo dari udara. Dan seketika itu juga, serangan Ice Monarch itu pun menghujani Jinwoo secara brutal. Namun gilanya, Jinwoo menangkis setiap serangan tersebut dengan daggernya. Ice Monarch berdiri dan berkata, "Mau sampai kapan kau dapat menahan serangan gabungan dari kami?" Namun tanpa disadari, satu dagger milik Jinwoo melesat mengenai jantung Ice Monarch. Jinwoo berkata, "Sudah kubilang, kau takkan kembali hidup-hidup." Dalam hati Jinwoo berkata, "Seranganku sudah menusuk jantungnya. Apa itu bukan luka fatal bagi seorang monark?" Di satu sisi, Ice Monarch murka dan berkata, "Dasar manusia rendahan, beraninya mengatakan hal seperti itu kepadaku." Jinwoo kemudian mengeluarkan semua daggernya dan langsung melesat menyerang Ice Monarch. Namun Ice Monarch tersenyum karena ternyata Beast Monarch sudah berada di belakang Jinwoo dan siap menebas Jinwoo dengan pedangnya. Alhasil, punggung Jinwoo saat itu pun tertebas hingga membuat Jinwoo terluka parah. Beru yang melihat itu pun berteriak, "Rajaku!" Di saat Beru ingin menolong rajanya, Plague Monarch menghadangnya.
Mau kemana kau? Akulah Black Monarch, induk dari segala serangga. Aku akan tetap menganggapmu sebagai anakku meski dirimu serangga yang tak tahu diri. Tubuh Black Monarch kemudian membesar dan langsung mencengkram Beru hingga membuatnya tak berkutik. Situasi pun semakin memburuk. Beast Monarch berkata, ini sudah berakhir. Di satu sisi, Beru semakin panik dan berteriak kepada prajurit bayangan lainnya. Hoi, prajurit bayangan lain, sedang apa kalian? Cepat bantu raja kita. Para prajurit bayangan yang terbelenggu es itu pun terus memberontak dan mencoba keluar. Dan pada saat itulah, Grid berhasil menghancurkan penjara es yang membelenggunya. Bahkan Igris, Tax, dan Iron juga berhasil bebas. Semua musuh akan kubunuh. Ice Monarch dan Beast Monarch saat itu pun dibuat heran melihatnya. Ice Monarch kemudian berdiri di hadapan Jinwoo dan berkata, walaupun prajurit bayanganmu sudah bebas, tapi sayangnya lukamu sangat dalam. Ini sudah berakhir. Namun Jinwoo tersenyum dan berkata, apa maksudmu dengan berakhir? Jinwoo kemudian mengaktifkan efek status recovery untuk memulihkan dirinya. Dan tentunya, hal itu pun membuat Ice Monarch dan Beast Monarch sangat terkejut. Sementara itu di sisi lain, dunia langsung dibuat gempar. Itu karena pertarungan Jinwoo dengan para monark ini telah disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Orang-orang dari setiap negara kini sangat tegang saat menonton pertarungan tersebut. Kota Seoul kini telah berubah menjadi medan perang yang sangat mengerikan. Leonard dari jauh berkata, rasanya ini seperti badai yang mengitari Hunter Sung Jinwoo. Sedangkan di belakangnya terlihat Thomas Andre yang tergeletak tak berdaya. Thomas bertanya tentang bagaimana situasinya sekarang. Leonard menjawab bahwa ini seperti aku sedang menyaksikan akhir dunia. Di satu sisi, Baek Yeon-ho yang menyaksikan itu pun terdiam membeku dan mati. Ia berkata, apa ini benar-benar kekuatan Hunter Sung Jinwoo yang ku kenal? Aku tahu kalau dia itu adalah hunter yang masih berkembang, tapi bagaimana mungkin dia menjadi sekuat ini dalam waktu singkat? Dia bahkan bisa mengimbangi ketiga monster yang tidak masuk akal itu. Scene kemudian kembali ke situasi pertarungan Jinwoo. Setelah jenderal-jenderal bayangan terbebas dari penjara es, situasi pertarungan pun mulai sedikit berubah. Igris dan Tank kemudian menyerang Beast Monarch. Greek dan Tax kemudian menyerang Ice Monarch, sedangkan Beru yang dicengkram kini telah melepaskan dirinya dari genggaman Black Monarch. Dasar serangga sialan! Black Monarch kemudian akan menyerang Beru, namun betapa mengejutkannya, Jinwoo kini sudah berada di belakang Black Monarch. Jinwoo berkata, arsitek telah memberitahuku tentang masa depan. Katanya aku akan dilahap pilar api yang turun ke dunia, namun aku tak peduli itu benar atau tidak. Dia tidak mengatakan itu akan benar-benar terjadi. Dengan kedua Deker naga kemis, Jinwoo kemudian menebas kepala Black Monarch. Dan sekarang, situasi kota Seoul semakin hancur. Kebakaran terjadi di mana-mana. Terlihat Hunter Lim Taegyu sedang memantau pertarungan dari jauh. Dengan busur panahnya, ia menunggu aba-aba untuk melancarkan serangan dadakan. Namun Taegyu masih ragu karena monster yang ia incar itu adalah monster yang bahkan tidak bisa dihentikan Thomas Andre. Tapi tiba-tiba muncul sosok misterius yang memegang pundak Taegyu dari belakang. Sosok itu berkata, tenanglah. Sontak Taegyu langsung membalikan badannya dan langsung menodongkan panahnya. Siapa kau? Scene kemudian kembali ke situasi pertarungan Jinwoo. Setelah Jinwoo berhasil menebas kepala Black Monarch, serangan itu ternyata belum bisa menumbangkannya. Black Monarch kini telah kembali ke ukuran normalnya dan langsung menyerang Jinwoo yang baru saja mendarat. Sebuah serangan beracun itu pun mengenai Jinwoo. Jinwoo berkata, racun tidak akan mempan kepadaku. Mendengar itu, Black Monarch murka. Dasar manusia sialan, akan kucabik-cabik dirimu. Black Monarch kemudian mengubah lengannya menjadi lengan serangga dan langsung bergerak menyerang Jinwoo. Namun Jinwoo dengan tenang kemudian mengaktifkan skill Monarch Authority untuk menarik paksa Black Monarch. Dan tentunya, Black Monarch dibuat terkejut. Sial, authority ini sangat kuat, aku tidak bisa menahannya. Di saat Black Monarch tertarik mendekat, Jinwoo langsung mengaktifkan skill Mutilation. Dan seketika itu juga, tebasan demi tebasan pun dilancarkan hingga mencincang tubuh Black Monarch. Alhasil, tubuh Black Monarch itu pun terbelah menjadi beberapa bagian dan perlahan-lahan menghilang. Di akhir hayatnya ia berkata, inikah yang disebut kematian?
Kegelapan tanpa dasar yang bahkan mendatangi kami yang terlahir dari kegelapan. Sungguh kegelapan yang menggila. Yang akhirnya, Plague Monarch itu pun berhasil dimusnahkan sepenuhnya. Pesan dari sistem muncul, satu dari 9 monark, yaitu Plague Monarch Queresha, berhasil dikalahkan. Level telah meningkat. Sedangkan di satu sisi, Ice Monarch terlihat tak percaya jika Plague Monarch berhasil dikalahkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia dapat membunuh seorang monark meski belum mengendalikan kekuatan Shadow Monarch sepenuhnya? Apa kita akan merasakan kengerian dari monark terkuat yang menguasai dunia? Beast Monarch menjawab, apa yang kau takutkan? Bajingan itu sudah kelelahan. Dengan mengandalkan prajurit bayangan sampah seperti ini menjadi bukti kalau bajingan itu belum sempurna. Monarch yang belum sempurna tidak akan bisa menghalangi monark asli. Di sana terlihat Beast Monarch sedang mencengkram Beru hingga tak berdaya. Dari jauh Jinwoo panik saat melihat keberadaan Beru semakin memudar. Batalkan summon, Beru kembalilah. Tapi Beru tidak bisa ditarik kembali. Jinwoo kemudian bergerak menyerang Beast Monarch untuk menyelamatkan Beru. Menanggapi itu, Beast Monarch itu pun menghindar dan melepaskan Beru. Jinwoo dalam hati berkata, untung saja aku masih sempat menyelamatkan Beru. Sedangkan di satu sisi, Ice Monarch kini mulai serius. Dan duar, sebuah ledakan es pun terjadi hingga membekukan Great Igris dan Tank. Hai manusia, sepertinya kau sangat percaya diri dengan kekuatanmu yang luar biasa. Bahkan jika kau menggunakan prajurit bayangan sampahmu, akan kukurung prajuritmu ke dalam autoritiku dan membuat mereka merasakan regenerasi terus-menerus. Dengan begitu, prajuritmu hanya akan menjadi parasit yang menguras habis manamu. Ice Monarch kemudian mengeluarkan sebuah senjata Trisula dan langsung menyerang Jinwoo. Menanggapi itu, Jinwoo menahan serangan tersebut dengan daggernya. Namun sialnya, Jinwoo mendapat luka di bahunya. Ice Monarch kemudian mengayunkan senjatanya dan membanting Jinwoo ke tanah dengan sangat keras. Tapi betapa mengejutkannya, Jinwoo tiba-tiba menghilang dari pandangannya dan sudah berada di sampingnya. Jinwoo kemudian langsung mengenuskan daggernya. Namun Ice Monarch masih sempat menghindarinya dan melancarkan serangan balik dengan senjatanya hingga membuat Jinwoo terhempas. Ice Monarch menatap Jinwoo dan berkata, akan kuakhiri ini dengan cepat. Dan segera setelah itu, Ice Monarch kemudian melesat ke arah Jinwoo dan melepaskan serangan demi serangan. Sedangkan di satu sisi, Jinwoo kini mulai terpojok dan terus menangis setiap serangan yang dilancarkan Ice Monarch. Dalam hati ia berkata, pergerakan, pandangan, pernapasan, otot, aliran mana, aku bisa melihat semuanya. Andai aku bisa sedikit lebih cepat darinya. Dan pada saat itulah, Ice Monarch tiba-tiba mengeluarkan senjata lagi yang berbentuk sabit. Ayunan kedua senjatanya bahkan menghasilkan serangan es yang menyerang ke arah Jinwoo. Namun gilanya, pergerakan Jinwoo semakin cepat dan sudah berada di belakang Ice Monarch. Tapi anehnya, Ice Monarch justru malah tersenyum dan berkata, kena kau. Dan seketika itu juga, Jinwoo merasakan sesuatu yang menusuk tubuhnya. Dan ternyata, cakar Beast Monarch telah menembus jantung Sung Jinwoo. Ia pun langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.